akan membahas mengenai topik-topik seputar kenotariatan yang pastinya akan bermanfaat bagi kita para notaris untuk menjalankan profesi dan jabatan kita. Dan hari ini kita akan membahas mengenai MOU PPINI dengan Polri dan juga implikasinya bagi para notaris. Kita akan mengupas tuntas ya permasalahan ini, dan saya Alia Rohali akan menjadi pemandu acara bincang-bincang santai ini. Dan seperti biasa sudah hadir pastinya ini para pakar ya bersama kita semua di studio PPINI yeah. Dan sudah ada Bapak Seko PPINI dan juga anggota FPPN Bapak Tri Firdaus Akbarsyah SHMH. Selamat siang Pak Firdaus. Siang Mbak. Salam sehat senantiasa. Sehat, alhamdulillah. Dan yang berikutnya ini sudah tidak asing lagi pastinya ya untuk semua rekan-rekan notaris. Ada Bapak Dr. Peter Latumeten SHMH, beliau dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat. Selamat siang Pak Peter. Selamat siang Mbak Alia. Ya, dan juga Bapak Dr. Agung Iriantoro SHMH, beliau adalah Ketua Bidang Perlindungan Anggota PPINI dan juga Wakil Ketua MPPN. Selamat siang Pak Agung. Siang Mbak. Sehat selalu ya, juga. Ya, jadi mengenai MOU PPINI dengan Polri ini, rekan-rekan, ini sebenarnya sudah terjadi gitu, sudah dibuat pada tahun 2006 ya, tapi kemudian ada penyesuaian begitu dan atau tindak lanjutnya yang kemudian ini ada MOU yang dibuat pada tahun 2018, baru kemudian pada Desember 2020 kemarin ini ada pedoman kerjanya begitu ya. Oleh karena itu juga kita sudah mulai ini mau mensosialisasikan mengenai pedoman kerja tersebut bagi rekan-rekan notaris dan juga rekan-rekan dari kepolisian begitu pastinya ya. Baik, mungkin terlebih dahulu mengenai latar belakang ya, maksud dan tujuannya kemudian PPINI membuat MOU ini dengan Polri begitu. Apa yang kemudian terjadi begitu sehingga kemudian diperlukan adanya MOU ini? Silakan Pak. Saya? Yes. Gini Mbak Alia, bahwa kita sama polisi itu sama-sama diberi kewenangan oleh negara. Polisi di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Nomor 2 Pasal 13 itu pokoknya memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan keamanan dan pelayanan masyarakat. Begitu juga kita, notaris ini diberi kewenangan untuk sebagai pejabat umum dalam hal keperdataan. Nah, polisi kitab sucinya itu adalah pidana, notaris kitab sucinya perdata. Dua hal yang berbeda yang sejalan sama-sama melayani kepentingan masyarakat. Di dalam perjalanannya ada saja masalah-masalah yang timbul. Sementara dari pihak polisian kurang ngerti dengan dunia notaris. Pada di bawah MOU ini menyamakan persepsi sesuai dengan MOU yang 2018 kemarin kita tandatangani antara Ibu Iwalita dan Pak Tito. Sebelumnya 2006. 2006 ke 2018 itu 12 tahun jedanya. Permen 7 2016 tentang KM baru muncul, sehingga selama sekian tahun itu terjadi kevakuman. Ini yang sering kontok-kontokan. Ada kriminalisasi lah, segala macam. Gitu. Jadi memang sebelum adanya MOU ini seringkali terjadi banyak permasalahan. Banyak sekali permasalahan. Pada saat kemudian bukan perlindungan hukum dalam pekerjaannya. Betul. Ini tidak ada sinkronisasi. Betul. Jadi maksud tujuannya menyamakan persepsi dan menyelesaikan permasalahan terkait dengan kenotariatan. Lalu menemukan solusi dalam penerapan hukum yang berkaitan dengan kenotariatan. Jadi di Undang-Undang UJN juga disebutkan bahwa untuk pemilihan notaris itu ada persetujuan MKN. Nanti semua akan dijelaskan. Nah, tata cara pemilihan juga nanti akan dijelaskan, ada juga di dalam pedoman kerja kita. Di sini kita menyamakan persepsi supaya polisi itu tidak semena-mena. Selama ini yang kita dengar, kita ketahui ada kriminalisasi terhadap notaris. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya MOU ini tidak akan terjadi lagi. Ya. Begitu, Pak. Baik. Jadi pastinya ini juga salah satu tujuannya adalah untuk lebih memberikan perlindungan ya kepada rekan notaris itu, khususnya apabila terjadi permasalahan ya. Pak Peter, nah ini kan juga di maksud dan tujuan dari MOU ini dikatakan bahwa ini merupakan dorongan bagi para pihak ya dalam rangka pembinaan dan juga penegakan hukum begitu. Nah ini pembinaan yang seperti apa? Siapa dibina oleh siapa begitu? Ini menarik nih Mbak. Kalau ada MOU, ngerti nggak? MOU kita jangan lihat notarisnya, jangan lihat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penegakan hukum pidana. Kalau bicara hukum pidana, hukum publik itu disitulah ada di masyarakat secara luas. Ya, jadi kalau akan dalam konteks penegakan hukum dan sistem peradilan pidana terpadu, kita adanya penegak hukum pidana yang ini kalau di dalam peradilan itu sistem peradilan kita kenal pengacara, ya advokat, kita kenal penyidik, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Notaris itu penegak hukum sekunder. Tugas dia melahirkan bukti tulisan dan surat. Bukti tulisan dan surat itu sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Bukti tulisan dalam perkara perdatanya dia harus menopang
Oleh karena itu ini penting ya dalam menyamakan persepsi dalam penyelesaian kasus penegakan hukum berkaitan dengan hukum kenotariatan. Nah sekarang kita punya UJN. UJN itu ya telah melahirkan ya satu penegakan hukum atau pilar penegakan hukum pidana terhadap notaris. Nah di sini diakui kepolisian sudah mengatakan kalau pemanggilan terhadap notaris berkaitan dengan akta-aktanya, pengambilan kopi minuta, konteks untuk kepentingan laboratorium forensik ya untuk mengetahui identik atau tidak identiknya tanda tangan ya di dalam suatu akte notaris itu perlu persetujuan MKMW. Sudah diakui persetujuan MKMW. Nah kadang-kala ada ketentuan-ketentuan yang bisa menimbulkan tafsir. Nah kalau menimbulkan tafsir ini perlu MOU. Saya ambil contoh, kalau ada notaris pengganti, pejabat sementara notaris tidak lagi menjabat. Kadang-kala orang menafsirkan, yang ini menafsirkan X, yang ini menafsirkan Z, ngerti nggak? Di sini dikatakan kalau terjadi pemanggilan terhadap notaris pengganti atau pejabat sementara notaris ya, yang tidak lagi menjabat, penyidik akan berkoordinasi dengan Ikatan Notaris Indonesia, ngerti nggak? Nah, kita bisa memberikan, kita bisa berkomunikasi dengan mantan notaris penggantinya, pejabat sementara notarisnya, bahkan dalam konteks misalnya meminta persetujuan, kita bisa berkoordinasi dengan MKM. Berkoordinasi itu bertentangan dengan kuat? Tidak. Inilah MOU-nya artinya. Bahkan sekarang ini luar biasa untuk seluruh notaris se-Indonesia. Kalau sekarang ada penetapan sebagai tersangka, gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik, penyidik menghargai Ikatan Notaris Indonesia. Ikatan Notaris Indonesia diundang untuk memberikan pendapat atau tanggapan berkaitan dengan penetapan sebagai tersangka dalam gelar perkara. Tetapi dalam konteks penetapan tersangka juga artinya Ikatan Notaris Indonesia dapat diminta pendapatnya. Apakah notaris ini ada kesalahan atau tidak kesalahan? Tapi jangan PP-nya. Ada lembaganya, kita punya organ. Kasih Dewan Kehormatannya. Kasih mereka bekerja, ngerti nggak? Dewan Kehormatan, ini ada kasus, tolong diperiksa, ini fakta-faktanya. Apa ada kesalahan atau tidak ada kesalahan? Nah sekarang diberikan ruang yang luar biasa. Bagi notaris ini bukan lagi, ini bermanfaat yang luar biasa bagi notaris. Bukan untuk melindungi, tapi dalam konteks supaya penegakan hukum itu berkeadilan. Baik. Artinya. Berarti jadi bisa dikatakan bahwa dengan adanya MOU ini, kemudian juga ada pedoman kerjanya itu ya, ini bisa dikatakan mengakhiri multitafsir tersebut lah begitu yang selama ini terjadi yang kemudian merugikan notaris. Betul begitu Pak? Ya Mbak ya, jadi dalam suatu pedoman kerja ini yang perlu dipahami adalah dua substansi hukum. Yaitu pertama adalah terkait dengan kewenangan penegak hukum yaitu kepolisian yang menggunakan Undang-Undang 2 tahun 2022 itu Undang-Undang Kepolisian, di mana kepolisian ini punya kewenangan bahwa kepolisian mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukumnya, kemudian juga melakukan satu bentuk perlindungan masyarakat terkait dengan satu permasalahan masyarakat yang merasa dirugikan terhadap haknya. Masyarakat bisa mengadukan kepada satu polisi. Nah, substansi yang kedua adalah terkait dengan substansi yang memayungi daripada notaris, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris. Nah, Undang-Undang Jabatan Notaris ini ada satu undang-undang yang memberikan kewenangan secara atribusi bagi notaris untuk menjalankan sebagian kewenangan negara ya. Jadi memang nggak bisa notaris ini muncul kemudian maunya dia tuh nggak ada. Jadi notaris ada ini karena muncul karena memang maunya undang-undang. Jadi kita menjalankan jabatan ini selaku atribusi dari negara. Dengan demikian maka bahwa sebuah substansi hukum ini baik undang-undang kepolisian maupun undang-undang jabatan notaris ini harus ada satu bentuk kesepahaman. Jadi untuk menghindari satu kesewenangan maka harus ada harmonisasi dan sinkronisasi. Tujuannya apa sih? Tujuannya bahwa kita benar-benar menjalani jabatan kepolisian juga tidak kemudian kewenangan yang berlebihan dalam hal ketika berhadapan dengan notaris dengan masalah hukum. Nah, konteks ini ada satu undang-undang yang notaris atau perintahkan atau setelah itu sekitar UJN bahwa setiap pemeriksaan terhadap notaris selaku pejabat hukum ya, saya katakan selalu pejabat di mana diatur dalam pasal 1 UJN bahwa notaris yang akan diperiksa ada maka harus mengatur majelis kehormatan. Tadi atau tidak dengan tujuan pemanggilan notaris oleh pihak polisi saksi tersangka, maka harus ada pintu yang sudah yaitu majelis kehormatan. Tapi kalau selama ini dari kepolisian sendiri sudah cukup memahami belum mengenai pengaturan pelaksanaan UJN ini, apa memang ada pelanggahan lah begitu sehingga main tangkap misalkan tanpa ada presiden atau terjadi seperti itu. Oke, jadi begini. Sehingga kemudian lebih harus ada kesamaan lah hal ini. Kan Mbak,
sejak kita dengan MOU itu di wanita salah ketua umumnya Pak Kapolri pada waktu itu Pak Bisa, ya. MOU ini belum bisa dijalankan karena belum ada pedoman kerja. Ya. Nah, pedoman kerja ini mengatur secara rinci. Yang tadinya tarik ulur bahwa pihak kepolisian saya mau manggil karena kewenangan saya nggak mau lagi diatur oleh undang-undang ini. Nah, oleh karena peristiwa permohonan di MK terkait perkara nomor 16 kemarin bahwa pasal 66 ini dianggap satu pasal yang tidak bertentangan dengan satu undang-undang, yaitu tidak bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, pasal 28, pasal 27, maka lebih tegas lagi bahwa proses pemeriksaan notaris harus mulai pasal 66. Nah, di pedoman kerja itu disebutkan secara tegas sekarang, dan pihak kepolisian sekarang terbuka mengatakan bahwa oh iya Pak, bahwa kami memanggil notaris harus dengan persetujuan majelis kehormatan. Itu tegas di pedoman kerja. Jadi sekarang nggak ada lagi katakan membuat saya nggak mau diatur, nggak ada. Jadi ini pada kesepakatan karena siapa? Kepolisian dong, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara hierarki ke bawah juga harus diikuti oleh institusi tersebut. Jadi nggak ada lagi mengatakan oh enggak, saya mau panggil, masa saya mau manggil dibatasi hak saya, nggak ada. Nah sekarang begini, MKN ini lahir sebetulnya ya, nggak sepihak, nggak tiba-tiba, tapi ada proses. Yang dulu lembaga judicial pengawasan terhadap notaris itu ada di pengadilan, maka pengadilan lah yang akan memberikan persetujuan atau tidak. Ketika pengadilan memberikan persetujuan atau tidak, maka pihak penegak hukum yang minta persetujuan kepada pembina pengawas itu pengadilan, dia akan taat, nggak ada proses bersama karena itu majelis. Nah, kemudian karena perubahan undang-undang di Satgas 60 yang nomor ketiga, kemudian diatur di PJN, itu jelas mutlak nggak bisa lagi melalui pemeriksaan tanpa persetujuan pengadilan. Di Undang-Undang 30 oleh majelis pengawas. Oleh karena majelis pengawas MBD dicabut oleh MK, maka di Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 lahirlah majelis kehormatan. Nah, beberapa kali uji materi terhadap pasal 6 uji ini, semua oleh MK ditolak bahwa ini punya kekuatan dan kepastian hukum. Kenapa? Ada batas waktu 30 hari. Tadi Pak Bita sampaikan, ya. Dengan demikian maka apa? Perubahan dari regulasi ini nampak semakin jelas. Jadi, siapapun penegak hukum taat asas, artinya norma hukum yang ada harus kita patuhi. Kalau kita mau menjadi satu orang penegak hukum yang tidak melanggar hak orang. Jadi begini, kalau kita bicara, ini kan kita bicara MKNW kan, MKNW. Kalau kita dalam konteks penyidikan, tugas penyidik ini kan bagaimana dia mencari mengumpulkan alat bukti. Dengan bukti itu menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Untuk alat bukti waktu dikumpulkan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Itu namanya keadilan formal. Harus dipenuhi. Bagaimana kalau dia mau mengumpulkan bukti dari notaris? Ya diperiksa notaris sebagai saksi, sebagai tersangka, pengambilan kopi minuta, surat-surat yang dilekatkan, nah mau melakukan pengujian ya identik atau non identiknya, semua harus pakai prosedur MKNW. Ya, nah MKNW ini oleh karena itu koordinasi ya dengan organisasi Ikatan Notaris Indonesia dalam rangka meningkatkan kapasitas profesionalitasnya ya di tingkat di pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di satu sisi adalah Polri, itu perlu bagaimana pemanggilan sebagai saksi, sebagai tersangka itu terpisah, ngerti nggak? Variabelnya berbeda. Kalau saksi seseorang yang bisa memberikan keterangan keterangan mengenai adanya suatu dugaan tindak pidana dari apa yang dia lihat, dia dengar, dia saksikan. Kalau tersangka tidak, karena perbuatannya memenuhi permulaan bukti yang cukup, diduga dia sebagai pelaku. Oleh karena itu MKNW di seluruh Indonesia pemeriksaan sebagai saksi dan tersangka dua yang berbeda. Kalau saksi dia harus minta persetujuan, kalau tersangka dia harus minta persetujuan, karena dua alat bukti yang sah. Saya tambahkan, kalau bicara pasal 66 ayat 1 ya dari Undang-Undang Jabatan Notaris kita yang terakhir 2014. Ini ada 3 putusan. Putusan MK nomor 49/PUU ya garis data 10 2012. Dulu MPD. Terus ada putusan MK nomor 22/PUU garis data 17 2019. Putusan MK nomor 16 PUU garis data 18 2020. Begini, Mahkamah Konstitusi mengatakan siapa saja boleh melakukan uji materi, ya asal ya dasar pengujian ya
ya dasar pengujian yang digunakan. Jadi materi Undang-Undang Dasar 45 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Boleh silakan, tetapi satu intinya, masalah konstitusionalitasnya tidak boleh berbeda. Nah, mesti berbeda, harus berbeda. Kalau sama tidak. Nah, ini karena sama. Jadi siapapun yang menggugat sekarang melalui MK, kalau masalah konstitusionalitasnya karena notaris tidak diizinkan, terus terhambat perkaranya, itu sama, ditolak. Nah, bisa nih, ditolak, bukan tidak dapat diterima, ditolak. Ngerti nggak? Oleh karena itu tidak perlu diragukan lagi, pasal 66 ini sudah eksis, ngerti nggak? Ya, artinya semua harus menghormati. Kalau ada persetujuan dasar kewenangan penyidik untuk melakukan rangkaian tindakan penyidikan. Begitu juga alasan pembenaran bagi notaris untuk membuka rahasia jabatan tanpa dikenakan sanksi pidana atau sanksi jabatan. Nah, ini juga kalau pemeriksaan sebagai saksi, dia berlaku terus, ngerti nggak? Baik di tingkat penuntutan maupun dalam persidangan, artinya. Ya, tidak perlu lagi diperiksa. Tapi kalau sebagai tersangka, dia harus diperiksa ulang, ngerti nggak? Itulah sistem peradilan pidana terpadunya. Ini pentingnya MOU supaya ada kerjasama, ya. Kita nanti dalam bentuk seminar, tukar menukar, ya, narasumbernya, artinya kita bisa memberikan materi tentang, ya, bagaimana tentang hukum kenotariatan. Begitu juga di kalangan notaris, tahulah, ini loh proses penyelidikan, ini loh proses penyidikan, ini loh proses bagaimana kalau kita melimpahkan ke penuntut umum, ini loh kalau dilimpahkan dari penuntut umum kepada dalam suatu persidangan, artinya. Sehingga kita perlu juga memahami, sehingga ini juga penting untuk melakukan pembinaan secara internal, ya, terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia. Ya. Baik, jadi clear ya kalau mengenai pasal 66 UJN ya ini ya, sudah tidak bisa ada pertentangan lagi bahwa harus ada persetujuan dari MKN begitu pada saat ada pemanggilan terhadap para notaris. Nah, mungkin ada hal apa lagi nih dari nota kesepakatan ini yang sudah ada juga pedoman kerjanya yang mungkin rekan-rekan notaris bisa ketahui gitu pada saat mungkin ada terjerat kasus atau apapun itu ya. Apalagi yang kemudian ditegaskan oleh MOU ini gitu ya, memberikan perlindungan kepada kita para notaris. Saya bisa saya tambahkan dikit Mbak ya. Fungsi organisasi. Ya. Apabila seseorang notaris dipanggil dan disetujui oleh MKN, di dalam MOU ini itu notaris dapat didampingi oleh organisasi. Dapat berarti optional nih atau kewajiban? Berarti optional ya, dapat. Optional tergantung. Tapi kita bukan sebagai advokasi ya, kita hanya mendampingi. Kita sebagai organisasi mendampingi, gitu loh. Dan satu hal lagi, apabila pendampingan ini bagi para notaris itu apa kira-kira yang bisa diberikan kepada mereka gitu dengan fungsi pendampingan ini? Biasanya notaris ini kalau diperiksa penyidik keringet dingin. Jadi kekuatan moral begitu lah. Kekuatan moral. Terus blank semua. Apa sih pembuatan akte? SOP-nya apa sih? Nah, organisasi menguatkan, organisasi mengarahkan. Itu pembuatan tidak mengetahui. Dan apabila si notaris juga sebagai saksi, pertanyaan-pertanyaan itu nggak perlu notarisnya datang ke polisi. Cukup telepon penyidik, kita jembatani, kirim by email. Cukup email, kirim ke notaris. Nanti pertanyaannya dibikin, penyidik, kita jawab email. Nggak perlu kita datang ke kantor polisi. Oh, oke. Nah, itu poin satu. Jadi organisasi juga besar ya, ya. Pada saat ada rekan notaris yang kemudian terjerat kasus hukum. Mungkin Pak Agung deh bisa menjelaskan lah step-stepnya lah begitu ya, dengan adanya kemudian pedoman kerja ini, ada notaris itu kita yang terjerat kasus hukum, apa yang kemudian dilakukan prosesnya gitu. Dengan adanya pedoman kerja itu. Yang berbeda ya pastinya ya, dengan sebelum adanya pedoman kerja ini. Pedoman kerja ini kan udah beda sebelumnya kan untuk kita satu bentuk kesepahaman dalam pelaksanaan kepolisian maupun notaris. Nah, jika notaris ada yang kena masalah dan perlu ada satu perlindungan atau pendampingan organisasi, tentunya yang bersangkutan ini harus membuat surat resmi kepada PPNI kepada ketua umum. Nanti Bu Dualita selaku ketua umum akan mendistribusikan terkait apakah itu sifatnya konsultasi hukum atau pendampingan atau permintaan sepihak terkait kasus yang dialami notaris. Tentunya Bu minta nanti akan mendistribusikan bantuannya. Biasanya kalau terkait dengan pendampingan ahli